Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Ya, alhamdulillah dari rekan-rekan mahasiswa dari Kapam yang jauh-jauh kami sapa dulu, semangat meskipun panas siang, saat-saat jam tipis. Tetapi rekan-rekan mahasiswa semua tetap semangat. Alhamdulillah, terima kasih. Saya apresiasi ya rekan-rekan semuanya. Kalau lihat dari layar, teman-teman mahasiswa sudah cukup banyak. Alhamdulillah, saya semua rekan-rekan juga dari yang di CSD Kartasura ada berdua rekan-rekan saya ini. Kami berdua ini juga sehat, semangat ya. Alhamdulillah pada siang hari ini Pak Jailani juga dalam keadaan sehat sehingga kita dapat bertemu bertatap muka dengan Adik Surong untuk kita bersama-sama mempelajari mata kuliah teori organisasi. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk pada pertemuan yang keempat. Dan pada pertemuan ini kita ingin membicarakan tentang evolusi tentang teori organisasi, perkembangan teori organisasi. Seperti biasa, sebelum kami memulai untuk berbicara pada materi bab kali ini, pertemuan yang keempat ini, kami sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran kita mempelajari materi pokok bahasan tentang evolusi teori organisasi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa akan mampu yang pertama menjelaskan sejarah perkembangan teori organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi kontribusi pandangan dari para ahli tentang perkembangan teori organisasi. Dan yang ketiga, menjelaskan dengan prinsip manajemen dalam baku organisasi. Baik rekan-rekanku, kita langsung masuk pada pembicaraan pembahasan. Oh ya, mohon maaf, saya belum menyapa Bapak Ibu dosen pendamping. Selamat siang Bapak Ibu dosen pendamping, mohon maaf kelupaan, Jailani belum menyapa tadi rekan-rekan mahasiswa sudah siapa. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa. Baik rekan-rekanku, karena situasinya kritis, saya sambil berjalan-jalan agar tidak ngantuk begitu ya. Sebagai pendahuluan saya perlu kami sampaikan pembahasan kemarin 1, 2, 3 saya sampaikan itu fondasi, itu pokok ketika kita bicara tentang mata kuliah teori organisasi. Apa itu konsep, apa itu prinsip, kemudian apa pentingnya kita belajar organisasi. Nah, selanjutnya kita sekarang pada kesempatan ini kita bicara tentang evolusi teori organisasi. Sebagai penjualan yang kami sampaikan, kita sejauh hari sudah kita sampaikan bahwa sejak manusia itu ada, kita itu butuh teman, kita itu butuh kelompok. Artinya kita sudah butuh atau memerlukan satu organisasi. Hanya tidak didefinisikan organisasi adalah ini tidak. Tapi itu menjadi Nabi Adam butuh Nabi Hawa, butuh Hawa butuh Adam, itu jadi. Tidak didefinisikan seperti yang ahli, yuk jadi, kemudian gitu ya. Ya, itu manusia yang berjalan perkembangan organisasi sama seperti itu kebutuhannya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya semakin organisasi semakin orang itu statusnya semakin besar, kebutuhan untuk organisasi semakin besar.
Anda lihat satu contoh saja misalnya kepala sekolah SMA. Karena SMA itu dari SD, SMP, SMA, meskipun kepala sekolah SMA tidak ada kepala SMP, SD juga tahu. Nah, ini satu contoh sederhana seperti itu. Sama seperti itu yang bicara organisasi di kemasyarakatan. Organisasinya Pak Camat dengan organisasinya Pak Lurah itu beda. Organisasinya Bu RW dengan Bu RT kan beda. Kapasitas luasannya, ya. Termasuk Anda jadi mahasiswa, organisasinya bisa mahasiswa, ini tidak ada. Tetapi ketika Anda masih SMP, Anda sama jalan ketika Anda mau belajar kita mahasiswa. Oke. Nah, ketika secara kerja masuk individu dan makhluk sosial, perlu yang namanya pengetahuan. Anda lihat saudara, rekan-rekan yang di cabang, ya. Anda lihat dengan saudara, ketika kita berkelompok, ketika kita berorganisasi, pertanyaan saya sederhana, sama enggak? Ya, sama-sama mahasiswa Universitas Depok, yang di Kendal, yang di Walari, yang di Majapahit, yang di Ungaran, atau yang di Kartasura. Kira-kira sama. Ayo rekan-rekan yang di cabang, kira-kira sama enggak? Sama-sama mahasiswa Universitas Depok, yang di Walari, yang di Kendal, yang di Ungaran, yang di Kartasura, kira-kira sama enggak? Sebelum kita tanya terus organisasi, coba deh. Yang nomor saya sudah ada yang sama, ada yang tidak. Ini kan ketika Anda menjadi mahasiswa Stekom, bayar itu sama. Ya, tidak kemudian yang di Ungaran bayar yang di Solo tidak kan. Tetapi ketika kemudian Anda bergaul dengan komunitas yang di Solo berbeda dengan yang di Kendal, ada yang sama, ada yang tidak. Itu yang kedua. Kemudian, ketika yang selanjutnya, saudara bekerja sama, saudara berkelompok, sama-sama seperti mahasiswa Universitas Depok. Kira-kira apa yang sama? Selain tadi kewajiban Anda bayar uang kuliah, apa? Ayo apa kira-kira teman-teman yang di cabang yang sama apa kira-kira? Cita-cita tujuan sama apa kira-kira? Sebagai seorang mahasiswa Stekom. Ayo kira-kira. Nah, hampir sama. Ayo. Lulus di Universitas Stekom dengan nilai yang paling memuaskan, gitu kan? Nah, hampir sama seperti itu berarti. Jadi ada hal-hal yang kemudian kita berorganisasi itu ternyata tujuan kita sama. Ada hal-hal ternyata kita beda. Itu dinamika. Yang inilah kemudian pada suatu saat teori organisasi yang modern akan menjadikan bahwa kerja kelompok, cita-cita kelompok, cita-cita organisasi secara dulu punya karakteristik yang berbeda. Ketika saudara masih karyawan satu perusahaan, tugas saudara saya masuk tiap hari, saya akhir bulan digaji, saya tidak marah. Tetapi ketika sudah sekian lama, tidak hanya bekerja, tapi bagaimana saya menggunakan karir saya. Ya, ketika saya sudah melihat bagaimana saya bisa melihat, kita sudah melihat bagaimana saya bisa mengembangkan. Itu dinamika organisasi. Jadi dalam menjalan ini saudara sama untuk dipahami memang, oh kita butuh berkelompok. Oh setelah berkelompok kita harus bagaimana? Oh setelah berkelompok, oh apa tujuan kita? Ya kan? Oh setelah kita mana yang prioritaskan? Mana yang tujuan pribadi? Mana yang tujuan individu? Dan mana yang tujuan bersama-sama? Itu sebagai pendahuluan ketika kita bicara tentang evolusi dari organisasi. Nah, harapan saya sebelum
sebelum kita nanti bicara lebih mendalam tentang evolusi teori organisasi, sudah punya frame gambaran. Oh, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Oh, manusia itu butuh orang lain. Oh, setelah kita berkelompok, kita punya cita-cita. Oh, kita punya cita, akhirnya berkembang. Minta ini, minta itu, kurang ini, kurang itu, gitu. Nah, nah, ketika sudah berkembang seperti itu, kondisi real seperti itu, kita bicara tentang evolusi organisasi akan lebih mudah. Mungkin sebelum berkembang dengan ini, kira-kira, enggak? Yuk, monggo. Nah, kalau tidak kita lanjutkan ketika kita bicara tentang evolusi teori organisasi. Berangkatnya adalah fitrah kita sebagai manusia bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Bahwa kita hidup tetap butuh orang lain. Sehebat apapun kita, sesuai kayak pemerintah kita butuh orang lain. Ini yang mendasari kita bisa tentang evolusi suatu teori organisasi. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, karena kita butuh bantuan orang lain, disinilah perlu yang namanya suatu wadah. Ketika saya berteman dengan bertiga hanya ngomong saja tanpa ada ikatan, Anda mahasiswa sebagai pengajar organisasi kan tidak ada ikatan ya. Dia kenal dengan siapa, itu jalan-jalan beda saja. Tetapi ketika itu diwadahi, diformalkan menjadi satu wadah dalam melakukan aktivitas, inilah yang namanya organisasi. Selain kerangka awalnya adalah bahwa kita tidak bisa hidup dengan sendiri. Kita butuh orang lain. Itu sudah fitrah. Kalau kita masih menganggap manusia, kita punya kebutuhan itu. Saya ingin tahu siapa yang hebat apapun yang itu orang lain. Nah, kemudian ketika kita ternyata kita punya kebutuhan, baru wadah. Wadah formalitas. Anda suka dengan teman lawan jenis, tapi tidak kemudian di formatnya ya usul-usul saja ya. Nah, kemudian bagaimana suatu organisasi menjadi suatu sistem yang saling terkait satu dengan yang lain. Karena kita manusia, kita diciptakan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa sebagai makhluk yang paling sempurna, punya rasa, punya keinginan dan punya nafsu hasrat. Ini perlu diwadahi dengan normal, dengan cetok gitu. Nah, kalau diwadahi dengan cetok, kemudian itu kan liar gitu kan, dan aturan gitu. Bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup dengan sendiri, perlu bekerjasama dengan orang lain, perlu diwadahi. Yang namanya wadah berorganisasi. Nah, ketika suatu organisasi masih ada subsistem yang saling terkait. Ada subsistem yang terkait sehingga bagaimana organisasi membentuk suatu sistem yang saling terkait satu dengan yang lain. Sederhananya kita kembali kita diciptakan oleh Allah diberi dari jari 5 ini satu filosofi yang kita pelajari. Kita punya semuanya. Ini gunanya apa, bagaimana orangnya satu-satu, dan bagaimana kita satu jalan terkait kuat. Itu pengembangan terkait dengan kerangka suatu organisasi. Monggo ditanyakan, silakan. Yang belum jelas, yuk yang kita suruh. Saya ajak untuk tulis. Monggo. Yang satu yang tanya, coba, monggo Pak. Ayo, silakan. Ada? Lanjut. Nah, Pak Jairani menyampaikan ini terkait dengan kerangka kerja kita
sebagai makhluk sosial, bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri, kita butuh bantuan orang lain, kita butuh wadah bentuk wadah, setiap wadah tapi terjadi satu sistematis. Itu logis ya. Kira-kira rekan-rekan manusia logis nggak dengan teori yang disampaikan ini? Ya kan? Kita butuh orang lain, kita punya kebutuhan sosial, kita tidak bisa sendiri, kita perlu diwadahi, kita perlu saling menghormati, kita perlu menghargai karena sistem. Kalau kerjasama dengan orang satu dia ya berubah, biasa gitu kan. Nah, misalnya menghargai kan itu satu. Nah, selanjutnya ketika kita pelanjutan organisasi, ada suatu teori tentang tipe-tipe suatu teori. Ini tidak diputus di salah ketik gitu ya. Teoritis, kalau teoritikus gitu ya. Teoritikus tipe 1. Kurang teoritikus ya, tolong dikoreksi ya. Salah ketik itu. Pada teori ini perkembangan evolusi organisasi. Jadi kalau pertama tadi sistem tadi, program tadi, secara hakikat kita tuh nyadar kita tidak bisa hidup dengan sendiri, kita butuh orang lain, kita butuh bersama dengan orang lain, kita butuh diperhatikan orang lain. Ini perlu diwadahi. Wadah ini jenis organisasi.